Selamat malam saudara, program Maluku Antanusa edisi hari ini 30 Januari 2017 menjumpai Anda bersama saya Henry Nanlohi. Sejumlah topik menarik telah disiapkan tim redaksi kami untuk Anda simak malam ini. Namun sebelumnya kami mengajak pemirsa mengikuti cuplikan berita utama Maluku Antanusa berikut. Puluhan kios di bibir pantai Batu Merah rusak dihantam gelombang pasang semalam. 2 pelaku aborsi ditangkap polisi. Saudara, demikian tadi cuplikan berita utama Maluku. Aparat Reskrim Polres Buru menangkap 2 pelaku penganiayaan dan pembunuhan di Dusun Wamsaid, Kecamatan Wailata, Kamis lalu. Diduga kejadian itu dipicu konsumsi miras yang berlebihan. Salah seorang pelaku akibat gelombang pasang yang terjadi semalam menyebabkan sekitar 22 kios di pasar terapung di Desa Batu Merah rusak parah. Peristiwa itu terjadi sekitar jam 4 hingga jam 5 dini hari tadi. Para pedagang yang berada di kawasan tersebut tidak menduga gelombang pasang akan menghancurkan tempat usaha dan barang-barang mereka. Namun demikian tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sejumlah pemilik kios berharap pemerintah dapat segera memperbaiki kios-kios mereka agar mereka kembali dapat beraktivitas. Para pedagang mengaku belum ada bantuan darurat dari pemerintah Kota Ambon maupun pemerintah Desa Batu Merah terkait kejadian tersebut. Saat ini para pedagang terpaksa berhenti berjualan untuk sementara waktu dan memperbaiki kios mereka yang rusak dengan bahan seadanya. Para pedagang berharap pemerintah Kota Ambon melalui Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi mereka yang saat ini mengalami kesulitan. Sementara itu, angin kencang dan hujan deras mengakibatkan tumbangnya sebatang pohon yang menimpa satu rumah warga di Dusun Mahia, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Akibatnya, selain rumah tersebut rusak parah, seorang bocah meninggal dunia dan 2 lainnya luka-luka di bagian kepala tertimpa batang pohon. Tim Liputan TVRI Maluku melaporkan. Bukti diantaranya parang dan pisau lipat. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Dari Namlia, Eren Stasi Jawa melaporkan. Subbagian Umum Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Maluku memiliki peran yang cukup penting dan AK dan ML, 2 sejoli ini dijebloskan ke rutan Polres Ambon akibat melakukan aborsi. Keduanya adalah mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Kota Ambon. ML diamankan lebih dulu, sedangkan AK diamankan keesokan harinya. Keduanya diketahui bersepakat untuk menggugurkan kandungan, bahkan janin tak berdosa itu dibuang ke Pantai Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon. Saat ditemukan janin di Pantai Tawiri, sempat menghebohkan warga sekitar pada 20 Januari lalu. Paur Subak Humas Polres Ambon, Ibtu Niko Anakota menjelaskan, pelaku ML mengkonsumsi sejumlah obat hingga berhasil menggugurkan kandungannya. Ada hubungan sebagai pacar, ya kalau hubungan suami istri itu layaknya itu ada 5 kali lakukan. Ya, jadi setelah hamil
Itu si perempuan sampaikan ke laki-laki, namun diberitahukan untuk digugurkan. Kemudian si pacarnya laki-laki Ahmad Kilwo mencari obat, ya lalu diberikan kepada si perempuan. Kedua pelaku aborsi ini dikenai pasal 77A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Hak dan kewajiban mereka seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan tugas pendidikan itu dilakukan oleh bagian umum, khususnya di bagian sumber daya manusia. Nah, Subbagian Keuangan Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Maluku dalam tugas dan tanggung jawabnya membawahi verifikasi dan pelaporan. Dari keduanya, verifikasi memiliki peran penting di subbagian keuangan karena berhubungan langsung dengan kwitansi masuk maupun keluar. Dengannya, bila tidak diteliti, dapat berdampak pada hal-hal yang merugikan instansi maupun negara. Hal ini disampaikan Kepala Subbagian Keuangan Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Maluku Khairia Najar di ruang kerjanya hari ini. Menurut Najar, dirinya telah menempatkan 2 anggota untuk menangani bagian ini. Dengannya diharapkan semua kwitansi masuk maupun keluar dapat diteliti dengan baik sehingga tidak menimbulkan dampak negatif. Selain itu, bagian pelaporan ini juga penting, mengingat seluruh laporan yang dibuat akan dikirim ke kantor pusat untuk diketahui. Di bagian ini, Najar meminta pembuat laporan memperhatikan tanggal batas akhir sehingga pengiriman laporan tepat waktu. Di bagian keuangan, ini hal yang paling penting adalah verifikasi. Ini kita sudah tentukan ada 2 orang petugas yang mana mengkoordinir setiap kwitansi-kwitansi yang masuk, baik dari seksi umum atau punya program PU dan juga dari teknik. Ini kita lebih membatasi setiap kwitansi-kwitansi yang masuk dengan pemeriksaan yang lebih teliti lagi. Di samping itu menyangkut dengan pelaporan juga kita di sini pelaporan yang mana setiap pelaporan harus dikirimkan ke kantor pusat. Jadi di sini keuangan juga harus lebih mementingkan batas-batas pelaporan di mana pada tanggal-tanggal tertentu yang kita harus kirimkan ke pusat dan juga pelaporan harus teliti. Dan di samping itu kita juga menyangkut dengan penerimaan dan pengeluaran. Jadi penerimaan dari program PU kita di sini keuangan setiap penerimaan harus sesuai dengan MO. Harus sesuai dengan MO dan 1 pintu. Ini harus dengan 1 pintu, di mana setiap pengeluaran di sini dan juga pengeluaran harus sesuai dengan kwitansi dengan BKU dengan nomor yang sama. Nah, ini harus kita perhatikan itu ya. Sementara dalam menunjang kelancaran siaran maupun produksi paket acara, Subbagian Keuangan juga memiliki peran penting. Seorang unit manajer dari Subbagian Keuangan ditempatkan dalam produksi paket acara maupun siaran guna mengatur seluruh pengelolaan anggaran dalam produksi siaran maupun paket tertentu. Otis Kotadini melaporkan. Sementara itu, saudara, jelang puncak peringatan Hari Pers Nasional 2017 di Ambon, sejumlah kalangan mengharapkan pers dapat lebih berkontribusi dalam berbagai bidang pembangunan. Pers dalam pemberitaannya harus tetap objektif dengan tetap mengedepankan kearifan lokal. Pers baik media cetak, elektronik maupun online diharapkan dapat mempublikasikan keunggulan sumber daya alam Maluku yang belum tergarap maksimal. Peran pers sangat dibutuhkan agar daerah ini bangkit dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki.
Peran pers tersebut telah teraktualisasi di daerah ini, akan tetapi harus lebih ditingkatkan, apalagi Maluku, tepatnya di Ambon, akan menjadi tuan rumah pelaksanaan puncak peringatan Hari Pers Nasional 2017. Bupati Maluku Barat Daya Barnabas Orno mendukung pelaksanaan puncak peringatan Hari Pers Nasional 2017 yang akan berlangsung di Ambon. Melalui puncak peringatan Hari Pers Nasional 2017 di Ambon, Bupati Maluku Barat Daya Barnabas Orno berharap pers lebih objektif dengan tetap mengedepankan kearifan lokal dalam pemberitaannya. Pemberitaan pun harus bercirikan nuansa budaya kita. Akar budaya kita Pela Gandong, budaya Kalwedo, budaya Maren, budaya Ain ni Ain, ini mesti di follow up dalam implementasi semua orang yang memangku kepentingan pers, kepentingan pemerintahan, kepentingan investasi, dan macam-macam. Saya yakin Maluku akan sejuk, dan investor yang mau datang ke Maluku bukan investor tingkat nasional saja, tapi investor luar negeri, investor dunia pun akan datang ke sini. Saya kira itu. Jadi sekali lagi, di ujung penanya pers ada bom dan ada berkat. Saya minta melalui Hari Pers ini berkat yang dibawa. Kamarudin, salah satu akademisi Universitas Darussalam Ambon, menyatakan pers harus dijadikan mitra dalam memberitakan hasil-hasil pembangunan. Hal ini karena melalui pers berbagai kegiatan yang dilakukan dapat diketahui oleh halayak luas. Kami apresiasi pemerintah daerah Maluku dan pemerintah pusat atas pelaksanaan Hari Pers Nasional di Maluku pada tanggal 9 Februari nanti. Banyak sekali manfaat-manfaat yang akan diperoleh dengan Hari Pers tersebut, khususnya fungsi pers itu sendiri sangat besar dalam pembangunan semua aspek, termasuk pendidikan, termasuk kesejahteraan masyarakat di Maluku ini. Jadi kami dari perguruan tinggi, dari akademisi sangat mendukung acara ini, semoga berjalan dengan lancar. Apalagi daerah Maluku ini mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah, yang perlu dikembangkan, perlu digarap, dan melalui Hari Pers ini saya kira akan banyak mata yang akan melihat provinsi ini punya potensi yang besar untuk bersinergi, memanfaatkan dan membangun, mengembangkan potensi yang ada untuk kepentingan kemajuan peradaban dan kemajuan pembangunan semua aspek, khususnya di daerah yang kita cinta ini. Sementara General Manager PT ASDP Cabang Ambon, Burhan Zahim, berharap melalui tema Hari Pers Nasional tahun ini, yaitu pers dan rakyat Maluku bangkit dari laut, pembangunan kelautan terutama transportasi laut dapat ditingkatkan. Harapan sejumlah kalangan itu harus diaktualisasikan agar peran pers benar-benar dapat berdampak positif terhadap pembangunan. Boy Nahrum, Cak Tamaela melaporkan. Saudara, 22 orang wartawan dari Kota Tual dan Maluku Tenggara menghadiri peringatan Hari Pers Nasional tahun 2017 di Kota Ambon. Puncak perayaan Hari Pers Nasional 9 Februari nanti akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Selain delegasi wartawan dari luar Maluku, puncak Hari Pers Nasional di Kota Ambon tahun ini juga dihadiri 20 orang wartawan dari Kota Tual dan Maluku Tenggara. Agar tidak terlambat datang ke Ambon, mereka menggunakan transportasi laut atau menumpang kapal milik PT Pelni. Kepengurusan PWI Kota Tual dan Maluku Tenggara baru terbentuk sekitar 6 bulan lalu. Karenanya, mereka mengikut sertakan delegasi yang cukup besar agar bisa mempelajari pengelolaan organisasi sekaligus mengenal lebih jauh peran dan dinamika pers di Maluku, khususnya dan Indonesia umumnya. Delegasi PWI Maluku Tenggara dan Kota Tual yang diketuai Ketua PWI setempat, Bucera Hakbau, tiba di Pelabuhan Yosudarso Ambon pada Sabtu tengah malam. Mereka menginap di salah satu hotel di Kota Ambon. Maka demikian juga kami, saya selaku Ketua PWI Maluku Tenggara mengucapkan terima kasih atas pemerintah provinsi dan juga Ketua DPP pusat dan juga Ketua DPD 1 dan Maluku serta mendukung dan memberikan mandat kepada 11 kabupaten Maluku serta hadir dalam Hari Pers Nasional
yang akan diserahkan dari tanggal 1 hingga langsung puncaknya pada tanggal 9. Rencananya rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Pers Nasional akan dimulai besok dengan agenda sambung rasa di donor darah. Riki Niki Yulu, Ongenta TV Kalauan, melaporkan. Saudara, peringatan Hari Pers Nasional di Ambon akan diawali dengan sambung rasa yang akan dilaksanakan besok. Sambung rasa tersebut menghadirkan pemangku kepentingan dan pelaku usaha di daerah ini. Rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional di Kota Ambon mulai dilaksanakan besok. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi sambung rasa dan donor darah. Untuk sambung rasa, panitia dalam hal ini Bapeda Maluku menghadirkan seluruh SKPD di lingkup pemerintah Provinsi Maluku, kabupaten kota dan pelaku usaha. Kepala Bapeda Maluku Antonius Sihaloho mengatakan kegiatan sambung rasa yang dilaksanakan merupakan bagian dari kegiatan HPN di bidang seminar. Tujuan dari sambung rasa tersebut untuk menukar informasi terkait dengan pemerintah maupun kendala yang dihadapi pengusaha dalam berinvestasi di Maluku. Sihaloho berharap sambung rasa tersebut bisa mendatangkan para investor ke Maluku. Cara sambung rasa itu adalah dialog ya, pemerintah Provinsi Maluku dengan stakeholder, misalnya pengusaha, itu di dalamnya ada Kadin, HIPMI dan seterusnya. Tujuannya itu ini percepatan pembangunan ekonomi Maluku. Mungkin kalau dari ada permasalahan pengusaha mau investor situ bisa didialogkan. Jadi nanti Bapak Gubernur atau Wakil Gubernur yang hadir nanti bisa menjawab atau sharing pendapat nanti terkait. Pada hari yang sama, panitia HPN juga melaksanakan donor darah yang dipusatkan di lantai 6 kantor Gubernur Maluku. Donor darah yang difasilitasi Dinas Kesehatan Maluku itu melibatkan wartawan, pegawai sipil dan militer di Kota Ambon. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Saudara, penjabat Wali Kota Ambon FC Papilaya Senin pagi melantik 226 pejabat eselon 2 dan 3 di lingkup pemerintah Kota Ambon. Para pejabat ini diwajibkan menandatangani fakta integritas mereka sebagai komitmen untuk siap melayani. Sebanyak 226 pejabat eselon 2 dan 3 di lingkup pemerintah Kota Ambon Senin kemarin dilantik dan diambil sumpah oleh penjabat Wali Kota Ambon FC Papilaya. 226 pejabat struktural tersebut terdiri dari pejabat pimpinan pratama dan pejabat pimpinan administrator. Penjabat Wali Kota Ambon FC Papilaya mengatakan pelantikan pejabat struktural di lingkup pemerintah Kota Ambon ini adalah merupakan salah satu dinamika organisasi dan evaluasi kinerja terhadap para pejabat. Dengannya pelantikan pejabat struktural di lingkup pemerintah Kota Ambon ini diharapkan dapat menjadi pola pembinaan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan baik sebagai abdi negara maupun abdi masyarakat. Papilaya menyebutkan pejabat struktural yang baru dilantik hendaknya membangun hubungan kerjasama lintas instansi vertikal guna memperoleh pengetahuan dan masukan terkait dengan penguatan kapasitas. Selain itu, penjabat Wali Kota Ambon juga mengingatkan seluruh pimpinan SKPD di lingkup pemerintah Kota Ambon mengurangi perjalanan di luar daerah. Hal ini dilaksanakan sebagai upaya untuk penghematan anggaran dalam prinsip efisiensi. Pelantikan pejabat eselon 2 dan 3 di lingkup pemerintah Kota Ambon ditandai dengan pembacaan fakta integritas sebagai komitmen moral dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.
Abu Sahbawa, Unga melaporkan. Saudara, setelah melantik pejabat eselon 2 dan 3, penjabat Wali Kota Ambon FC Papilaya melantik 480 pejabat eselon 4 di lingkup pemerintah Kota Ambon Senin sore. Pelantikan 706 pejabat struktural di lingkup pemerintah Kota Ambon Senin kemarin dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama terdiri dari pejabat eselon 2 dan 3 berjumlah 226 orang. Sementara tahap 2 untuk eselon 4 berjumlah 480 orang. Pelantikan pejabat struktural ini terdiri dari pejabat pimpinan pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas. Penjabat Wali Kota Ambon FJ Papilaya dalam arahannya mengatakan, pelantikan pejabat struktural di lingkup pemerintah Kota Ambon ini adalah murni kebutuhan organisasi, mengingat ada terdapat sejumlah dinas maupun badan mengalami perubahan nomenklatur. Papilaya berharap kepada para pejabat yang baru dilantik untuk meningkatkan kinerja dan kreativitas dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat secara profesional, jujur, berintegritas, dan bertanggung jawab. Dalam kesempatan itu, penjabat Wali Kota Ambon FJ Papilaya juga mengajak para pejabat yang baru dilantik untuk menjaga netralitas selama proses pentahapan Pilkot berlangsung dan menyalurkan hak politik pada tanggal 15 Februari mendatang. Penjabat Wali Kota Ambon FJ Papilaya mengingatkan, jika ada terdapat oknum aparat sipil negara yang terlibat politik praktis memihak calon kandidat tertentu, maka dirinya tidak segan-segan akan menindak tegas oknum yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku. Papilaya pada kesempatan itu juga mengajak warga masyarakat Kota Ambon dan aparat sipil negara di lingkup pemerintah kota untuk memelihara ketertiban dan keamanan yang semakin kondusif ini untuk kebaikan bersama, utamanya dan mewujudkan pilkada damai di Kota Ambon yang berkualitas. Abu Sahbawa, Unga melaporkan. Pemirsa, berikut ini kami mengajak Anda untuk mengikuti aktivitas pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon periode 2017-2022 pada kampanye tatap muka Pilkada 2017. Saudara, warga Talake menyatakan sikap mereka mendukung sepenuhnya paslon nomor urut 2, Paulus Kastanya dan Samlatu Konsina untuk memenangkan Pilkada Kota Ambon. Orang Talake siap menerima beta dengsa, ya. Dukungan warga Talake itu disampaikan saat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2, Paulus Kastanya dan Samlatu Konsina menghadiri undangan warga Talake Sabtu pagi. Salah seorang pemuda Talake, Valdi Leimena, mengatakan sosok Paulus Kastanya tidak asing lagi bagi mereka. Kastanya dinilai telah banyak memberikan kontribusi bagi warga gereja dan pemuda di kota ini. Pemuda khususnya di Jemaat Rehoboth sangat menyambut baik dan sangat melihat bahwa potensi dari Pantas merupakan potensi yang luar biasa. Karena salah satu pasangan ketua calon wakil wali kota merupakan potensi dari angkatan muda, khususnya dari Jemaat Rehoboth dan daerah Pulau Ambon yang begitu luar biasa dengan begitu potensi yang luar biasa dari calon wakil wali kota. Leimena mengatakan salah satu bukti nyata keberhasilan Kastanya terlihat saat Kastanya mengetuai PES Parawi tingkat nasional yang berlangsung di Kota Ambon 2015 lalu. Olehnya sebagai generasi muda gereja, Valdi dan komunitas Talake for Pantas akan berjuang dan bekerja maksimal untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Paulus Kastanya dan Samlatu Konsina pada 15 Februari 2017 mendatang. Devi bin Umar, Hamzah Tomia melaporkan.
Saudara calon wali kota Ambon Richard Loihana Pesi menyatakan negeri Latu Halat memiliki berbagai potensi wisata yang dapat dikembangkan. Salah satunya adalah Pesta Budaya Timbalaor yang umumnya dilakukan sebagian warga pesisir Nusa Niue seperti di negeri Latu Halat dan Amahusu. Di tengah-tengah Calon Wali Kota Ambon Richard Loihana Pesi dalam orasinya di hadapan warga negeri Latu Halat menyatakan Pesta Budaya Timbalaor Mataram NTB menjadi salah satu destinasi wisata terkenal. Pesta Timbalaor di Mataram menarik banyak wisatawan mancanegara yang datang untuk melihat budaya tahunan itu. Hal ini menjadi inspirasi calon wali kota petahana Richard Loihana Pesi untuk menjadikan Pesta Budaya Laor di Maluku sebagai salah satu ikon pariwisata kota ini. Menurutnya, potensi wisata budaya ini hanya ada di sejumlah pesisir Pulau Ambon seperti pesisir Nusa Niue dan Lei Timur Selatan. Di Nusa Niue, Pesta Budaya Timbalaor ini dapat ditemukan di Latu Halat maupun Amahusu. Loihana Pesi mengakui Latu Halat memiliki berbagai potensi wisata yang dapat dikembangkan selain destinasi wisata yang sudah ada. Salah satunya adalah budaya Timbalaor. Pesta Budaya Timbalaor yang akan menjadi ikon kota Ambon akan dikembangkan lebih baik lagi saat dirinya bersama Syarif Hadler dipercayakan warga kota Ambon memimpin kota ini pada periode mendatang. Budaya Timbalaor yang dilakukan antara lain pada bulan Maret dan April ini masih belum dikemas sebagai destinasi wisata produktif. Dengannya warga Latu Halat mesti memberikan kepercayaan terhadap Paparisa baru untuk dapat mewujudkan negeri yang kaya dengan berbagai potensi wisata alam ini menjadi destinasi utama pariwisata kota Ambon. Melki Latu Saule, Sarlas Polaman melaporkan. Mereka bukan lagi seperti yang tahun-tahun. Saudara, dua pasang kandidat akan bertarung dalam Pilkada Kabupaten Buru untuk memperebutkan simpati masyarakat setempat pada tanggal 15 Februari mendatang. Berdasarkan temuan survei terbaru Sinergi Daya Indonesia SDI, pasangan Ramli Umasugi Mustafa Besan masih mengungguli pesaingnya, pasangan Bakri Lumbesi Amrullah Hentihu. Dalam konferensi pers di Ambon, peneliti Sinergi Data Indonesia SDI Imam Suherman menyatakan calon petahana Ramli Umasugi dan pasangannya Mustafa Besan masih unggul atas pesaingnya pasangan Bakri Lumbesi Amrullah Hentihu. Indikator keunggulan pasangan Rama didasarkan atas elektabilitas yang menempatkan pasangan Rama pada angka 66,82% dan pasangan baru di angka 21,59%. Untuk saat ini pasangan nomor 1 masih di atas. Oke, lanjut. Nah, lalu kita buka di segmen dukungan pemilih. Artinya siapa-siapa saja pemilih yang menjadi pendukung pasangan Rama maupun pasangan baru. Yang pertama, dari pendukung dari berdasarkan gender dan umur. Dari laki-laki ternyata dominasinya dimiliki oleh Pak Ramli dan Pak Mus Besan ya, dengan kurang lebih dukungan sebesar 66,36%. Untuk laki-laki dan perempuan 67,27%. Dari kelompok umur, dari survei kita yang menurut Imam Suherman, terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan pasangan Rama kalah dalam Pilkada Kabupaten Buru, yakni bila tingkat pemilih pasangan Ramli Umasugi Mustafa Besan tidak datang mencoblos ke TPS. Selain itu, pasangan Rama melakukan blunder pribadi yang dapat menyebabkan tsunami politik dan pasangan baru mampu menciptakan program kampanye yang spektakuler dengan efek kilat sehingga mampu menyedot pemilih pasangan Rama. Boy Nahrum Cak Tamaela melaporkan. Saudara, tim Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Senin siang mengunjungi Pulau Romang, Maluku Barat Daya. Kunjungan tersebut guna menindaklanjuti laporan masyarakat serta Komisi Orang Hilang dan tindak kekerasan kontras terkait perusakan lingkungan dan pelanggaran HAM di pulau tersebut. Direktur PPSA Ditjen Gakum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rosa Ratnawati mengaku kedatangan mereka menindaklanjuti laporan Komisi Orang Hilang dan tindak kekerasan kontras serta masyarakat. Laporan ini terkait perusakan lingkungan
dan dugaan pelanggaran HAM di Pulau Romang. Laporan ini terkait pengerusakan lingkungan dan dugaan pelanggaran HAM di Pulau Romang. Tim mendengar langsung pemaparan Ketua Tim AMDAL Profesor Dr. Agustinus Kastanya terkait hasil analisa dampak lingkungan dari operasi perusahaan tambang emas PT GBU. Hasil analisa menunjukkan adanya kerusakan lingkungan dan hilangnya sumber-sumber penghidupan warga setempat. Direktur PPSA Rosa Ratnawati akan membawa hasil AMDAL Unpati sebagai bahan acuan untuk kegiatan pemantauan aktivitas tambang emas Pulau Romang, Maluku Barat Daya. Menurut Ratnawati, jika ditemukan adanya pelanggaran hukum, maka akan dilakukan tindakan penegakan hukum sesuai undang-undang. Dari tim Unpati ini sebagai bahan masukan untuk kami bekerja. Ini kan kami datang kemari, kemudian kami akan pergi ke Romang, itu kan sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat. Kami di sini juga bersifat independen dan kemudian bahan tadi sebagai masukan, walaupun itu bukan sebagai bahan utama tapi sebagai bahan acuan juga salah satunya ya. Tentu saja kami juga koordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup di pemerintah daerah, Dinas Kehutanan dan sebagainya. Jadi nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Ketua Tim Peneliti AMDAL Pulau Romang, Profesor Dr. Agustinus Kastanya berharap tindakan hukum dilakukan berdasarkan temuan-temuan yang ada. Menurutnya, pulau kecil seperti Romang tidak layak untuk pengembangan industri besar seperti pertambangan. Nah, kita berharap bahwa memang pulau kecil ini tidak boleh ada pertambangan sebetulnya. Nah, ke depan barangkali nanti kita berupaya juga dari universitas maupun dengan pemerintah daerah dan mudah-mudahan juga dengan pemerintah pusat KLHK itu kita bisa mendudukan konsep-konsep pembangunan untuk pulau-pulau kecil. Dan ini memang yang sementara kita bangun ya di universitas. Tetapi hasil-hasil kajian universitas ini juga belum secara langsung diinternalkan di dalam berbagai kebijakan. Nah, sehingga kalau kita lihat sekarang misalnya di Romang itu ada tambang. Kalau kita hitung secara ekonomis pasti tidak untung. Nah, justru itu membahayakan. Bayangkan kalau kita generasi masyarakat di sana mengalami ini lintas generasi, Pak. Ya, itulah. Karena mutasi gen ya, akan terus-menerus dan akan lebih berbahaya ke generasi yang baru kan. Berdasarkan hasil penelitian AMDAL Unpati, di sekitar lokasi aktivitas tambang beberapa waktu lalu ditemukan adanya penggunaan logam berat seperti merkuri. Penggunaan logam berat di Romang ini bahkan melebihi kasus Minamata di Jepang. Melki Latusaule, Sarles Bolaman melaporkan. Sementara itu, saudara, pemerintah Provinsi Maluku belum mengambil sikap terkait penutupan tambang emas di Pulau Romang. Pemerintah Provinsi Maluku masih menunggu perbaikan laporan tim penelitian dari Unpati. Pemerintah Provinsi Maluku hari ini menggelar pertemuan bersama dengan instansi terkait serta tim peneliti Unpati dan perusahaan Gemala Borneo Utama. Pertemuan tersebut untuk mendapatkan masukan terkait aktivitas PT GBU di Romang. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Provinsi Maluku ingin mendapatkan penjelasan terkait dengan aktivitas PT GBU di Romang yang terindikasi telah mencemarkan lingkungan sekitar. Dari hasil paparan tersebut, pemerintah Provinsi Maluku belum mengambil sikap untuk mencabut izin pengelolaan tambang emas di Romang. Keputusan pencabutan izin masih menunggu perbaikan laporan tim peneliti Unpati. Hal itu disampaikan Kepala Bapeda Provinsi Maluku Antonius Sihaloho. Sihaloho juga belum memastikan waktu penyelesaian laporan dari tim Unpati tersebut. Apabila laporan tim Unpati tersebut sudah final, maka pemerintah Provinsi Maluku akan mengambil sikap terhadap aktivitas PT GBU di Romang. Jadi kajian yang parameternya yang dilaksanakan Unpati itu parameter dari aspek geografis ya, kemudian ekologis, kemudian ekonomi dan sosial. Ya, itu yang dibahas tadi. Nah, jadi kami meminta masukan-masukan dari SKPD. Ya, SKPD dengan dinamika pertanyaan lah. Nah, ini belum selesai laporan akhir, jadi kami belum bisa menyampaikan. Nanti kalau sudah selesai baru kami sampaikan. Kira-kira bergantung Unpati nanti. Masukan-masukannya, perbaikannya. Karena itu ada masukan beberapa SKPD dari pertambangan, dari kehutanan, dari biro hukum, ya.
lingkungan. Ya. Sikap pemerintah Provinsi Maluku yang tidak tegas terhadap aktivitas PT GBU di Romang mendapat tanggapan negatif dari para pemuda yang tergabung dalam organisasi Save Romang. Mereka menilai pemerintah Provinsi Maluku tidak tegas untuk menutup aktivitas PT GBU di Romang. Save Romang menilai ada sesuatu yang ditutupi sehingga pemerintah Provinsi Maluku belum mengambil sikap untuk menutup tambang emas di Romang. Kita mempertanyakan sikap seorang gubernur Maluku. Kewenangan ini ada di beliau. Kewenangan pencabutan izin ada di beliau dan kita butuh keberpihakan, kita butuh kejelasan yang pasti. Kenapa sampai proses ini masih diperlambat? Jadi, kalau kemudian ada pihak-pihak tertentu yang dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk datang bilang kepada gubernur bahwa GBU ini surga bagi orang Romang, itu pembohongan besar. Kenapa? Karena hari ini ancaman besar bukan saja kepada orang yang pro perusahaan, tetapi juga orang yang kontra. Semua orang yang ada di Pulau Romang, lingkungan hidup itu akan terancam, ini pulau kecil. Frida Rehman Hamzah melaporkan. Mungkin itu yang perlu kita sampaikan. Saya bersama. Sementara itu, saudara, hampir 48.000 siswa SMA di Maluku menerima Kartu Indonesia Pintar. Secara nasional, jumlah siswa SMA penerima Kartu Indonesia Pintar sebanyak 17 juta orang. Kartu itu digunakan siswa kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan mereka. Kartu Indonesia Pintar yang mulai diberlakukan sejak tahun 2016 itu memberi angin segar bagi para siswa kurang mampu secara nasional untuk terus melanjutkan pendidikannya. Namun kendala yang dihadapi dalam pencairan dana tersebut cukup rumit. Pasalnya hanya siswa penerima kartu yang dapat mencairkan dananya di bank yang telah ditentukan. Namun mulai tahun ini pencairan dana tersebut telah dipermudah. Pencairannya dapat dilakukan secara kolektif. Kepala Bidang Pendidikan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, J. Kesiulia mengatakan, saat ini sekolah dapat secara langsung mencairkan dana Kartu Indonesia Pintar siswanya dengan membawa surat kuasa dari siswa. Dengan begitu diharapkan pencairan dana tersebut dapat berjalan lancar dan digunakan sesuai kebutuhan. Sosial untuk memperlancar ini. Karena ketika kartu PIP-nya itu diserahkan ke lurah atau ke kecamatan untuk nanti siswa itu ambil di lurah atau kecamatan, itu terkendala. Jadi harus mindsetnya diambil di sekolah lebih bagus, itu tersalurnya lebih cepat. Karena kalaupun dia lewat lurah atau RT itu akan sampai di sekolah. Kalau tidak otomatis dia terlambat. Nah, sekolah mengambil itu berdasarkan surat keputusan dari kementerian. Dapat tembusan, dan bisa mencairkan dana itu di bank. Nah, kemarin terkendala itu karena berdasarkan hasil rapat koordinasi masukan dari beberapa provinsi, masih itu bisa diambil kolektif. Sebelumnya, dana penerima Kartu Indonesia Pintar diberitahukan melalui lurah dan kecamatan. Namun sayangnya informasi itu tidak terdistribusi dengan baik. Akibatnya pencairan dana Kartu Indonesia Pintar sering terkendala. Di Maluku, siswa SMA penerima Kartu Indonesia Pintar sebanyak 47.774 siswa di seluruh kabupaten kota. Otis Kotadini melaporkan. Saudara, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Maluku Antanusa, dan kini kita ikuti informasi selanjutnya. Warga Lembah Argo, Negeri Paso, kini boleh bernafas lega atas tanah yang mereka huni saat ini. Pemerintah Provinsi Maluku akan segera menyerahkan tanah tersebut kepada warga. Setelah menghuni Lembah Argo, Negeri Paso selama bertahun-tahun tanpa kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati, dalam waktu dekat akan menjadi jelas. Pemerintah Provinsi Maluku sebagai pemilik atas tanah di Lembah Argo akan segera menyerahkan lahan tersebut kepada mereka. Keinginan pemerintah Provinsi Maluku untuk menyerahkan lahan di Lembah Argo kepada eks-pengungsi dari buruh juga telah mendapat rekomendasi persetujuan dari DPRD Maluku. Ketua DPRD Maluku Edwin Adrian Huwai kepada TVRI mengatakan pihaknya telah menerima surat dari Sekretaris Daerah terkait dengan penyerahan lahan kepada warga di Lembah Argo. Pemberian rekomendasi untuk pengungsi di Lembah Argo, ya,
dan DPRD sudah memberi persetujuan, dan hari ini saya sudah mendapat surat dari Sekretariat Daerah juga kepada Tembusan, kepada Badan Pertanahan untuk melepaskan tanah seluas 29.348 meter persegi, tanah milik pemerintah provinsi untuk diserahkan kepada para pengungsi di Lembah Argo. Ketua DPRD Maluku mengatakan pemberian lahan tersebut kepada warga di Lembah Argo agar mereka memiliki kepastian hukum atas tanah yang ditempatinya. Yulius Padaunan dan Bambang Yudaswara melaporkan. Sementara itu, saudara, adanya keputusan Menristek Dikti telah mengakhiri polemik yang selama ini terjadi di Universitas Darussalam Ambon. Sejumlah pelanggaran yang mengiringinya akan tetap diproses secara hukum. Keputusan Menristek Dikti tanggal 21 November 2016 tentang perubahan Badan Penyelenggara Universitas Darussalam Ambon dari Yayasan Darussalam menjadi Yayasan Darussalam Maluku telah mengakhiri polemik yang selama ini terjadi. Melalui keputusan tersebut, aktivitas perkuliahan Universitas Darussalam Ambon yang selama ini vakum kembali berlangsung seperti semula. Rektor Universitas Darussalam Ambon Farida Moni menegaskan hal ini pada kuliah umum Kapolda Maluku dengan bahasan eksistensi Polda dan Harkamtipmas, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan penegakan hukum di Provinsi Maluku. Dalam kuliah umum ini Kapolda Maluku diwakili Irwasda Komisaris Besar Polisi Sarono yang menguraikan tentang kondisi Kamtipmas terkini yang ada dalam wilayah kerjanya. Salah satu yang disoroti adalah polemik yang selama ini terjadi di Universitas Darussalam Ambon yang telah berakhir pasca adanya keputusan Menristek Dikti. Irwasda Polda Maluku Komisaris Besar Polisi Sarono menegaskan sejumlah pelanggaran terjadi selama polemik di Universitas Darussalam akan tetap diproses hukum oleh aparat kepolisian. Komisaris Besar Polisi Sarono menyatakan pihaknya akan terjun langsung menangani berbagai pelanggaran yang selama ini belum dituntaskan penyelesaiannya. Undang-Undang Kepolisian nomor 13, anggota kepolisian dimanapun berada, kemudian organisasi kepolisian itu mempunyai tugas pokok sebagai menjaga sebagai institusi yang menjaga pertahanan, keamanan, ya, Kamtipmas. Kita punya tugas seperti itu. Kemudian bertanggung jawab di bidang perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Dalam kuliah umum yang dihadiri seluruh sivitas akademika Universitas Darussalam Ambon, Irwasda Polda Maluku menguraikan eksistensi Polda Maluku dalam Harkamtipmas. Sebagai pelindung, pengayom, pelayan, dan penegak hukum, Polri di daerah ini menurut Irwasda Polda Maluku harus senantiasa tampil profesional. Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya melakukan pembinaan agar jajarannya dapat memberikan pelayanan terbaik sehingga menimbulkan rasa aman kepada masyarakat. Boy Nahrum Cak Tamaela melaporkan. Sementara itu, saudara, kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku berbagi pengetahuan pengelolaan keuangan negara dengan mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Patimura Ambon. Kegiatan ini dikemas dalam program Perbendaharaan Goes to Campus. Kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku melakukan seminar di jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpati Ambon kemarin. Kegiatan itu dikemas dalam program Perbendaharaan Goes to Campus. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Mariam Sangaji mengatakan Perbendaharaan Goes to Campus merupakan yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2017. Kegiatan ini dinilai sebagai bentuk upaya perbendaharaan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Kerjasama seperti ini menurutnya diharapkan berkelanjutan, sehingga mahasiswa juga bisa magang di Ditjen Perbendaharaan.
Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Usdek Rahyono mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Hari Bakti Perbendaharaan tanggal 14 Januari lalu. Menurutnya mahasiswa perlu memiliki pengetahuan pengelolaan keuangan negara karena mereka merupakan generasi penerus bangsa. Dengan kemampuan pengelolaan keuangan diharapkan ke depan laporan keuangan di Maluku mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian. Olehnya itu kajian penggunaan APBN dan pengawasan sangat diperlukan guna perbaikan APBN. Pejabat Dekan Fakultas Ekonomi Unpati Ambon Riyad Uluputi mengatakan seminar ini bermanfaat bagi mahasiswa. Dirinya berharap kegiatan ini bisa terus berlanjut. Kegiatan tersebut dinilai berpengaruh positif terhadap proses akreditasi jurusan. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku dan stafnya bertindak sebagai narasumber dalam seminar itu. Hamzah Tomia melaporkan. Saudara, jelang pelantikan dan raker serta pengkaderan Fatayat NU wilayah Maluku dan DPC Kota Ambon Sabtu lalu, mereka melakukan anjang sana ke panti asuhan di Kota Ambon. Panti asuhan yang dikunjungi adalah Panti Asuhan Santa Maria Ahuru dan Pondok Pesantren Al-Ansyur Air Besar. Panti Asuhan Santa Maria Ahuru. Fatayat NU Provinsi Maluku dan DPC Kota Ambon Sabtu lalu memberi santunan kepada 208 anak yatim piatu di 2 panti asuhan, masing-masing Panti Santa Maria Ahuru dan Pondok Pesantren Al-Ansyur Arbas. Ketua Wilayah Fatayat NU Maluku Habibah Pelu mengatakan pemberian santunan itu merupakan kegiatan awal jelang raker pelantikan dan pengkaderan Fatayat NU dan DPC Fatayat NU Kota Ambon awal Februari mendatang. Tujuan dari kegiatan ini antara lain memberi motivasi dan semangat kepada anak yatim piatu agar mereka tidak patah semangat dalam mengarungi kehidupan ini guna meraih masa depan. Pemberian santunan ini juga sekaligus dijadikan media silaturahmi antara Fatayat NU Maluku dan Kota Ambon dengan para anak yatim piatu di daerah ini. Fatayat NU Maluku dan Kota Ambon memberikan bantuan berupa bahan kebutuhan pokok dan sejumlah uang bagi penghuni panti asuhan dan pondok pesantren yang mereka kunjungi. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ansyur Air Besar Abu Imam Rohim Rumbara mengatakan bantuan Fatayat NU Maluku dan Kota Ambon sangat berarti bagi pengelola pondok pesantren tersebut. Pada kesempatan itu dilakukan doa dan istighosah untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan raker Fatayat NU Maluku dan Kota Ambon awal Februari nanti. Kami Fatayat Maluku mencoba untuk sedikit berbagi untuk membangkitkan rasa solidaritas kita sebagai manusia khususnya, sebagai muslim umumnya, mencoba untuk menyampaikan bahwa di antara kita masih ada yang Fatayat NU Kota Ambon dalam perjalanannya insya Allah akan senantiasa bersinergi dengan seluruh stakeholder, tokoh masyarakat, utamanya pemerintah Kota Ambon dalam upaya menciptakan Kota Ambon yang aman, damai dan religius. Dan kami sangat berterima kasih. Sesungguhnya Fatayat NU maupun organisasi ormas lainnya dalam menunjukkan kepeduliannya. Kami merasa tidak sendiri, tapi banyak orang bersama kami, termasuk hari ini Fatayat NU Provinsi dan Kota Ambon. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Saudara, warga gereja dihimbau menggunakan hak pilih dalam Pilkada Kota Ambon mendatang dengan mengedepankan hati nurani. Himbauan ini disampaikan Sekretaris Klasis Kota Ambon, Pendeta Danalohi Pariralohi pada pembukaan persidangan Jemaat GPM Silo ke-35 tahun 2017. Pembukaan persidangan Jemaat GPM Silo ke-35 tahun 2017 diawali dengan ibadah minggu yang berlangsung khusyuk. Sidang Jemaat GPM Silo ke-35 membahas berbagai agenda, diantaranya mengevaluasi program kerja yang telah dilakukan pada tahun 2016 dan menyusun program kerja yang akan dilakukan pada tahun 2017. Ketua Majelis Jemaat GPM Silo Pendeta James Timisela menyatakan persidangan Jemaat ke-35 yang dilakukan ini membahas berbagai agenda yang intinya akan memberdayakan warga jemaat. Melalui tema persidangan Jemaat tahun ini, Allah tuntunlah kami untuk membela dan merawat kehidupan,
Ketua Majelis Jemaat GPM Silo Pendeta James Timisela mengharapkan agar warga jemaat menghindari berbagai penyakit sosial yang ada dalam masyarakat, terutama narkoba, HIV/AIDS, dan penggunaan media sosial yang tidak terkontrol yang dapat menjerumuskan ke hal-hal yang negatif. Pendeta James Timisela menyatakan dalam persidangan ini semua peserta harus memberikan masukan sehingga dapat berkontribusi dalam pengembangan kehidupan bergereja yang pada akhirnya dapat bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Persidangan Jemaat GPM Silo ke-35 yang berlangsung sehari dibuka Sekretaris Klasis Kota Ambon, Pendeta Danalohi Parera Lohi. Dalam pesannya, Pendeta Danalohi Parera Lohi menyatakan warga gereja termasuk yang ada di Jemaat GPM Silo dalam Pilkada Kota Ambon mendatang dihimbau untuk menggunakan hak pilihnya. Penggunaan hak pilih warga gereja itu harus didasarkan pada hati nurani masing-masing. Dalam persidangan Jemaat GPM Silo ke-35, Sekretaris Klasis Kota Ambon menegaskan program kerja yang akan dirumuskan untuk tahun 2017 harus benar-benar menyentuh kehidupan warga jemaat secara keseluruhan. Jangan mengedepankan keinginan satu pihak, kelompok atau sektor saja, tetapi program yang dirumuskan dan dihasilkan nantinya harus bermakna bagi semua warga gereja yang ada di Jemaat GPM Silo. Boy Nahrum Cak Tamaela melaporkan. Saudara, persidangan jemaat adalah forum legislatif tertinggi di tingkat jemaat. Persidangan tersebut dimaksudkan untuk mengevaluasi dan menyusun program serta anggaran pendapatan dan belanja jemaat tahun berjalan. Di Jemaat GPM Peniel Batu Gajah Ahad lalu menggelar persidangan Jemaat ke-23 Jemaat GPM Peniel Batu Gajah dengan tema Allah Kehidupan Tuntunlah Kami untuk membela dan merawat kehidupan. Sedangkan subtema bersama-sama meningkatkan keadilan ekonomi dan berkeadilan ekologis untuk hidup yang semakin bermutu. Ketua Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon Panatua Jan Haumase mengatakan persidangan jemaat yang dilaksanakan ini terfokus pada renstra sebagai dasar yang harus dibahas dan ditetapkan dalam persidangan jemaat. Hal ini merupakan kebutuhan yang mendasar bagi perencanaan serta pengembangan kualitas pelayanan di jemaat. Haumase mengatakan pengembangan pelayanan gereja ke depan, yakni penguatan profil jemaat, tidak dapat dilepas pisahkan dari upaya penguatan profil pelayanan serta profil kelembagaan. Jika renstra berjalan dengan baik, akan terwujud apa yang disebut desentralisasi sebagai akibat dari pelayanan yang tanggap terhadap permasalahan dan kebutuhan real yang berbasis jemaat. Persidangan ini hendaknya diaplikasikan sesuai dengan renstra yang telah ditetapkan sehingga hasilnya dapat menjawab kebutuhan pelayanan di tingkat jemaat. Ketua Jemaat GPM Peniel Pendeta A. Saununu menegaskan dalam persidangan tersebut semua mekanisme mengacu pada tata tertib gereja yang berlaku selama ini. Diakui bahwa di dalam perjalanan terdapat banyak tantangan dan hambatan. Sidang ke-23 Jemaat GPM Peniel Batu Gajah diharapkan dapat berjalan lancar sebagai wujud memaknai proses pelaksanaan sidang sebagai konsep dan wahana pembangunan untuk memberi arah pelaksanaan program ke depan. Hal ini bertujuan untuk pengembangan program setiap tahun di mana umat belajar memahami akan manfaat dan arti pentingnya program berbasis periode. Dirinya mengajak peserta sidang untuk membiasakan diri bekerja secara sistematis dan terencana, terutama dalam mengaplikasikan renstra pelayanan jemaat. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Sementara itu, saudara, masalah infrastruktur jalan menjadi agenda penting persidangan Jemaat GPM WASU ke-36 tahun 2017. Selain masalah infrastruktur jalan, masalah lingkungan dan pendidikan juga menjadi perhatian serius persidangan Jemaat GPM WASU. Negeri Wasu di Kecamatan Pulau Haruku memiliki jumlah penduduk lebih dari 400 jiwa. Sejak negeri itu dibentuk, Negeri Wasu tidak memiliki akses jalan penghubung antar desa. Pembangunan jalan lingkar Pulau Haruku Selatan yang menghubungkan negeri Oma ke negeri Haruku yang kini sementara dikerjakan belum tuntas.
Masalah infrastruktur jalan menjadi salah satu agenda penting dalam persidangan Jemaat GPM WASU ke-36. Selama ini warga negeri WASU hanya menggunakan transportasi laut untuk melakukan berbagai aktivitas, itu pun jika kondisi alam memungkinkan. Ketua Majelis Jemaat GPM WASU Pendeta Nyonya Ece Sahetapi mengatakan masalah infrastruktur jalan merupakan masalah krusial yang sulit diatasi. Tidak mengherankan jika anak-anak sekolah menengah atas di negeri WASU memilih bersekolah di Kota Ambon karena tidak ada gedung SMA di sana. Bagi kami di WASU ini masalah-masalah yang kami hadapi, kami merasa begitu terisolir karena masalah infrastruktur jalan juga belum selesai, dan karena itu memang sudah ada rencana pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk membuat jalan. Kalau tidak kami mengalami kendala setiap bulan Juli, Agustus, Juni, karena terkait dengan masalah musim yang keras. Dan itu kalaupun pada musim-musim itu juga memang tidak bisa kemana-mana, dan itu kendala. Lalu yang berikut masalah ekonomi, juga masalah-masalah penyakit sosial yang lain di dalam jemaat, termasuk juga masalah kemiskinan, dan itu yang menjadi pergumulan kami di jemaat. Selain membahas masalah kesejahteraan, persidangan ke-36 Jemaat GPM WASU juga bertujuan untuk mengevaluasi program kerja tahun lalu dan merumuskan program tahun berikutnya. Majelis Pekerja Klasis Pulau-Pulau Lease Pendeta John Pea mengatakan persidangan di tingkat jemaat Pulau Lease lebih difokuskan pada penguatan hubungan persaudaraan di jemaat-jemaat. Hal ini dikarenakan Pulau-Pulau Lease rentan terhadap pertikaian antar negeri. Karena itu, melalui persidangan di tingkat jemaat, warga Pulau-Pulau Lease diajak terus meningkatkan hubungan persaudaraan melalui hubungan pela gandong. Untuk konsentrasi pergumulan paling kurang di beberapa tahun belakangan ini kita memperkuat kehidupan persaudaraan di antara jemaat-jemaat dan juga di antara desa-desa bertetangga. Banyak sekali agenda-agenda untuk memperkuat tali persaudaraan lintas negeri, lintas agama, dan itu menjadi bukti komitmen dari gereja, dan hasilnya sungguh memuaskan bahwa persaudaraan dan perdamaian di Lease ini bisa terpelihara dengan baik. Untuk pertama kalinya persidangan Jemaat GPM WASU terlaksana melalui panitia yang dibentuk. Selama ini pelaksanaan kegiatan persidangan jemaat dilakukan oleh Majelis Jemaat. Kesepakatan dibentuknya panitia persidangan agar warga negeri WASU dapat mandiri dan bertanggung jawab dalam pelayanan bergereja. Pelaksanaan sidang Jemaat GPM WASU diikuti oleh peserta biasa dan luar biasa dan berlangsung 2 hari. Minggus Noya, Edmond Tupan melaporkan.